Halo, apa kabar teman-teman? Salam sejahtera dan saya doakan teman-teman tetap sehat dan bahagia selalu ya. Di konten kali ini kita mau ngelanjutin task yang baru dari testnet Venom. Jadi kali ini Venom udah update beberapa developer yang gabung ke Venom Network ya, dan ini masuk ke task yang ada di ekosistem. Jadi ini ada 3 yang baru ya, dari Wildlight, Graphic, sama Camon. Nah, untuk yang Venom Bridge ini sendiri berhubung ini harus pakai modal, jadi saya skip dulu ya. Atau kalau teman-teman yang ada modal FTM atau Binance ya, BSC, kalian bisa garap juga nanti yang ini gitu. Tapi di sini yang mau saya share itu untuk complete task yang Wildlight, Graphic, sama Camon ya, yang ini. Oke, langsung aja. Dan seperti biasa, kalau misalkan teman-teman berkenan, jangan lupa di subscribe juga. Oke, jadi yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita ambil faucetnya dulu ya, di sini di get testnet Venom. Buat kalian yang rajin, ini tiap 24 jam sekali kalian bisa dapat 5 Venom dari sini. Dan ini cuman jawab kuis aja ya, mau benar mau salah ini tetap dapat ya. Jadi ini cuman intermezzo pengetahuan tentang Venom ekosistem aja sih gitu. Oke, bentar ya, kita klaim dulu. Oke, ini tinggal nunggu masuk. Oh, ini udah masuk nih. Dari 23 sekarang 28. Nah, kita langsung aja ke task yang tambahan yang ini, yang Wildlight. Kita bisa klik di sini yang complete task. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita harus follow Twitternya Wildlight. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik tweet aja ya. Ini nggak perlu dikurangi atau ditambahi apapun lagi teksnya. Oke, sekali lagi pastikan teman-teman udah follow ini ya, udah follow Twitternya Wildlight yang ini nih ya. Itu barangkali lupa gitu ya, bisa. Nah, kayak gini, ini udah. Kemudian kita ini belum ya. Bentar, kita pastikan dulu. Nah, ini yang Wildlight. Oh ya, belum ya. Kemudian kita klik follow. Kita balik lagi ke website testnetnya. Kemudian kita bisa klik cek. Oke, langkah selanjutnya kita disuruh ngetik ya. Ini kirim message ya di sini ya, di hub.wildlight.io yang ini. Kita bisa klik di sini atau di arah panah yang ini, sama aja. Nah, di sini kita tinggal klik connect account aja yang ini. Kemudian kita pilih Venom Wallet. Sini account 1, kemudian kita klik connect. Kemudian kita sign. Kemudian kita masukkan password yang kita buat untuk wallet kita. Kemudian confirm transaction yang ini.
tunggu akun kita terkoneksi ke hub Wildlight kayak seperti ini. Nah, nanti kita tinggal ketik aja misalkan warm greeting from Indonesia. Nah, kayak gini bebas ya, yang penting tidak menyalahi aturan aja, nggak kasar, dan ya kayak gitulah gitu ya. Nah, kemudian kita klik yang ini, send via Phenom testnet. Kita klik, kemudian kita sign juga di sini. Oke, per hari ini sudah banyak vendor-vendor yang bergabung dengan Phenom Ecosystem ya. Ini udah ramai banget ya, udah exchange-nya ada, terus NFT marketnya ada, sekarang juga ini social hub-nya ada, kemudian mail service-nya juga ada, ya bisa menjadi gede lah gitu intinya ya. Nah, ini udah selesai ya. Mana ya teks kita? Oh, ini nih. Nah, ini teks kita ya, ini udah masuk. Oke, kemudian kita bisa balik lagi ke web testnetnya, kemudian kita klik cek. Oke, sukses. Kemudian kita tinggal mint ya, mint NFT rewardnya. Oke, yang wildlight udah selesai, kemudian kita lanjut ke task yang selanjutnya. Kita bikin tutorial cepat aja ya, biar nggak makan banyak waktu kalian. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi wildlight udah, sekarang kita lanjut task yang dari graphics. Kita bisa klik di sini. Ini juga sama, kita follow dulu twitternya @graphics_io. Kemudian bentar, oh ini udah di follow ya. Kemudian kita cek. Oke. Nah, tugas selanjutnya graphics ini kita disuruh trading ya, future kayak gitu. Kita bisa klik di sini apps.graphics.io. Jadi di sini berhubung pair trade-nya cuman tersedia USDT, ETH sama BNB, jadi kita harus swap dulu Phenom ke koin-koin yang ini ya. Jadi nggak perlu bingung nanti kalau misalkan gue dapet USD atau BTC-nya dari mana gitu. Nah, kalau teman-teman masih ingat di task yang sebelumnya kita ada yang pernah disuruh nge-swap kan ya dari Web3 ya, jadi kita bisa buka lagi di sini. Nah, di sini kalau misalnya kita lupa websitenya, kita klik yang ini, yang project complete. Kita cari yang web3.world ya. Nah, yang ini. Jadi kita bisa swap Phenom kita di sini. Ini linknya mana? Oh, ini nih.
testnet.web3.org kayak gini. Nah, jadi di sini kita bisa swap Phenom kita ke USD dulu ya, atau ke BNB atau ke BTC ya. Ini. Kalau saya sih ini lebih ke ini aja lah. Nah, ini aja lah. Bentar. Ini BNB. Oh, ini aja lah, USD aja. Nah, ini. Misalkan kita coba 20. Oh, atau jangan banyak-banyak ya. Dikit lagi punya saya. Ini 10 aja. Kita klik swap. Kemudian confirm. Oke, transaksinya udah sending, tinggal tunggu masuk aja sebentar. Oke, udah masuk. Kita masuk balik lagi ke webnya Graphics. Kita refresh dulu. Kemudian kita connect ulang wallet Phenomnya. Nah, yang seperti teman lihat ya, teman-teman lihat di sini kita udah punya USD-nya 2,12. Jadi kalau teman-teman punya waktu lebih, nanti bisa belajar future ya, long atau shortnya di sini. Selagi ini gratis kan ya, masih Phenom testnet. Ya, kalian bisa coba fitur tradingnya yang dari Phenom ini dengan pair-pair yang ada di sini ya. Itu kalau yang punya waktu banyak dan pengen belajar gitu, jadi nggak usah takut salah karena ini masih koin testnet ya. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa udah sedikit paham atau ngerti tentang short atau long ini dan ada budget buat trading, teman-teman bisa langsung terjun ke lapangan ya, bisa ke Binance atau toko kripto mungkin ya kalau yang di Indonesia gitu ya. Jadi belajar aja di sini gitu. Kalau misalnya nggak paham long itu apa sih, short itu apa sih gitu. Terus ini grafik ini fungsinya buat apa, terus panel ini ya, fitur panel di kiri ini buat apa. Nah, yang kayak gini ya, ini kalau trader profesional mereka bikin tanda sendiri ya gitu, atau misalkan punya hitungan sendiri lah, atau misalkan punya metode sendiri, jadi mereka bikin apalah yang kayak gini lah pokoknya gitu. Kalau di exchange yang lain dex yang lain sih ini yang kayak gini ada ininya, ada polanya gitu. Atau simpelnya kayak candlestick ini ada ininya, ada rumusnya lah gitu ya, kalian pelajari aja. Karena saya nggak mahir di bidang ini, jadi saya cuma mau nyontoin ini aja, cara ngelarinnya aja gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang punya waktu lebih dan pengen belajar ya silakan, ini nanti di dalamnya ya. Oke, balik lagi. Jadi tugasnya yang ini kita disuruh apa tadi, mana graphics. Jadi kita disuruh nyobain fitur long atau short ya di sini. Jadi tugasnya sesimpel itu. Jadi berhubung di sini saya cuman punya 2 USD, jadi saya coba aja satu-satu ya. Ini untuk satu untuk long dan satu untuk shortnya. Seperti ini. Ya.
daripada kalian ngabisin duit buat belajar trading sama orang-orang yang gak jelas ya, mending kalian belajar aja di sini lah gitu, nggak perlu pakai modal ya, pakai koin testnet doang. Oke, ini tadi long udah, sekarang kita tinggal coba short yang ini, sama ini juga 1 USD. Oke, udah selesai ya. Ini biasanya di bawah ada history ya sama open position mana ya. Kalau di web yang lain sih kayak gitu. Oh ini nih. Nah kayak gini nih. Jadi di sini ada mark price, ada open price. Nanti di sini juga ada liquid price. Ini ada ininya lah. Itu ada pengertiannya dan fungsinya ya. Gitu. Oke, ini udah selesai kayaknya. Kita coba klik cek. Oke, nah, kemudian kita main. Nah, jadi fungsinya testnet itu ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi buat cobain fitur, kemudian uh, kita bisa praktek dulu sebelum terjun langsung ke yang mainnetnya atau yang realnya kayak gitu. Karena kripto ini kan berhubungan dengan uang ya. Jadi uh, sekecil apapun kesalahannya bisa menimbulkan kerugian ya, atau impactnya besar banget gitu buat nanti di kemudian hari gitu. Jadi kalau misalkan ada testnet, baik itu testnetnya nanti kita dapat reward atau enggak, kalau kita nilai si testnetnya ini ada gunanya buat pengetahuan kita ya kenapa enggak gitu, kita kerjain aja, yang penting kita dapat ilmu dulu dari sini, dari testnetnya ya gitu. Nah saya juga dulu nggak langsung paham hal-hal yang kayak gini ya, karena belajar juga otodidak, nggak ngerti sama sekali. Tapi lihat orang-orang kok enak gitu ya, yang terjun ke dunia kripto gitu. Dan tanya-tanya sana sini nggak ada yang ngasih tahu. Terus pengen belajar trading harus bayar, dan waktu itu di 2000 berapa ya, 2017 2018 itu pengen belajar trading itu mahal banget ya gitu, sampai jutaan gitu cuman untuk loka karyanya ya, workshopnya itu. Dan saya belum punya uang untuk itulah gitu. Jadi dan testnet juga waktu itu nggak ada, jarang gitu ya, ada pun itu di komunitas-komunitas tertutup gitu, jadi nggak se-open sekarang ya 2 tahun belakangan ini gitu. Jadi menurut saya sih bagus banget gitu, banyak testnet baru di jaringan baru dengan fitur-fitur yang variatif itu bikin orang-orang yang baru banget terjun ke kripto itu bisa langsung cepat ngerti gitu. Bahkan ada orang yang baru 3 bulan 4 bulan main kripto, dia udah ngerti farming, udah ngerti yang namanya aset, liquidity dan lain sebagainya ya gitu. Bahkan dia sampai paham ada APY, ada APR. Itu saya terkejut banget gitu kan. Saya butuh waktu berapa tahun gitu buat tahu hal-hal itu, tapi saking rajinnya dia belajar, dengan waktu dalam hitungan bulanan mungkin ya, pengetahuan dia udah lebih jauh dari saya gitu ya. Jadi di kripto ini nggak ada yang nggak mungkin lah gitu ya. Jadi
Jadi makin rajin orang, makin telaten orang, ya pasti dia cepat buat ngertinya lah, gitu. Dibanding kami yang memang dulu belajarnya otodidak dan seadanya gitu. Karena yang penting kan kalau kami kan ya namanya juga airdrop hunter ya gitu. Yang penting cuan aja dulu gitu, belajarnya nanti aja belakangan kalau paham gitu, kalau ada waktu. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi manfaatkan fitur-fitur testnet itu sebaik mungkin buat belajar, buat menambah pengetahuan di bidang kripto juga, dan pastilah ada gunanya lah walaupun sedikit gitu ya. Gitu. Jadi apalagi ini di Venom ini kan dia bangun jaringan baru, ekosistem baru, dan langsung meledak pada awal dia rilis kemarin, rilis testnet, bahkan udah langsung lengkap gitu. Udah ada Web3 Word ini buat swap. Kalau misalkan di BSC di jaringan Binance itu BSC kayak ini, kayak pancake swap kayak gitu ya. Ini hampir sama kayak gitu. Bahkan di sini ada liquidity providingnya, ada farmingnya juga. Ini nantilah mungkin di kemudian hari di lain kesempatan saya bahas tentang farming. Ini fitur-fitur yang penting banget ya untuk teman-teman yang mau ibaratnya kalau realnya itu kita pegang apa, simpen saham lah kayak gitu ya. Farming itu kayak gitu ya. Dan selain Web3 World juga kalau kita artis NFT atau misalkan mau jual beli NFT, di sini juga sudah ada Oasis Gallery juga. Terus apa ya, kemarin ada satu lagi kalau kita mau staking juga ada gitu kan di Venom Stake. Terus ya hampir lengkap lah gitu, kebanyakan ini. Ada Venom Pen juga buat crowdfunding. Terus ini kalau misalkan kita butuh detail tentang wallet kita atau lain sebagainya ya, di sini juga ada portfolio tracker yang dari Snipa. Kemudian nanti untuk ekosistem gamingnya juga di sini sudah ada dicontohkan oleh Numi gitu kan. Ya, pokoknya ini hampir lengkap lah buat saya. Ini wah banget gitu kan, all in one, hampir all in one lah gitu. Jadi sayang banget ya kalau testnet ini dilewatkan gitu, terlepas nanti ada rewardnya atau enggak. Yang jelas ini bisa menambah pengetahuan kita tentang kripto ya gitu. Oke, kita lanjut lagi ini di task yang terakhir dari Common ya. Nah ini Common ini email provider ya, kayak gini. Jadi di blockchain Web3 nya ada Common ya. Kita klik, kemudian seperti biasa kita follow dulu Twitternya. Oke, kita follow, kemudian kita cek. Nah di sini kita disuruhnya send on-chain mail on-chain mail through app.common.io. Jadi kita disuruh ngirim email ya melalui portalnya ini dia. Oke, kita klik di sini, kemudian ini terbuka website Commonnya. Kita klik connect Venom. Nah ini hampir sama kayak ini ya. Kalau dulu ada Ledger Mail ya dari jaringan lain. Terus kalau di ini juga ada Ethermail ya, yang ini hampir sama ya kayak gini. Nah seperti ini. Jadi ini mail provider. Oh ini nanti saya buat di konten berbeda ya. Ethermail juga lagi ada airdropnya gitu. Jadi kita fokus dulu ke Common aja dulu. Oke, ini apa?
Oh, ini dari akun saya yang lain, ini yang kemarin. Nah, jadi cara ngirim emailnya di Common ini, kalau misalkan kita pakai Gmail kan, misalkan abc@gmail.com ya, atau xyz@gmail.com kayak gitu ya. Nah, kalau di Common ini kita pakai wallet address ya. Nah, seperti ini. Nah, sebentar saya copy dulu terus yang lain. Jadi saling kirim emailnya bukan melalui domain ya, nama atau ininya. Jadi ini melalui wallet address. Nah, kita bisa klik compose email. Nah, ini yang to recipientnya, kita bisa paste wallet address teman kita ya. Nah, seperti ini. Terus subjek misalkan hello, salam kenal, coba kirim email. Teman-teman juga bisa attach file ya, baik itu foto atau yang lain sebagainya ya. Yang penting file di sini. Misalkan saya mau kirim gambar ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini sama email provider yang lain ya, kayak gini. Gitu. Dan ini masih dalam tahap pengembangan juga gitu. Jadi bukan nggak mungkin ya suatu saat ini bisa menjadi email provider yang besar ya. Bahkan mungkin lebih besar dari Gmail atau yang lain. Oke, ini setelah kita isi 3 kolom yang ini. Nah, ini to recipient ini penerima. Jadi penerima email, terus ini judul email yang mau kita kirim, dan ini isi email yang mau kita kirim ya. Kemudian kita bisa klik send. Nah, ini mail was successfully sent ya. Kita coba lihat di folder send. Oke, ini udah terkirim ya. Ini yang archive ini email tersimpan nanti. Kemudian teman-teman bisa tambahkan kontak di sini ya untuk mempermudah. Misalkan ini kita namain ya, daripada misalkan ini kita kan kalau misalkan copy paste wallet yang biasanya kita lihat awal sama ujung aja ya, misalkan ini kayak gini sama ini ya. Nah, kalau misalkan nanti awal sama ujungnya ada yang sama kan kita bingung juga ya, kadang-kadang kita salah ngeklik gitu ya. Sama lah kayak kita misalkan nge-WA atau nge-SMS orang, namanya sama gitu, orangnya beda. Nah, di sini ada fitur untuk meminimalisir hal itu gitu. Jadi kita bisa namain kontaknya gitu dengan wallet address yang berbeda. Kemudian kita bisa klik add kontak. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma punya satu akun, nanti saya paste wallet address saya di deskripsi video ya. Jadi teman-teman bisa kirim emailnya ke saya aja nanti buat ngetes. Cuman sekedar buat ini ngelarin tugasnya yang ini. Oke, ini udah selesai ya. Ini di setting ada apa aja. Oh iya, hampir sama lah kayak email provider yang lain ya. Oke, udah selesai, tinggal kita main rewardnya. Oke, Common Mail Service sudah selesai, dan untuk sementara
tugas-tugas yang ada di testnet Venom ini hampir semua sudah selesai ya, kecuali yang ini Venom Bridge memang sengaja saya nggak garap karena ini harus dimodalin. Jadi teman-teman bisa ngemodal Phantom ya atau BSC di sini. Kalau nggak salah ini butuh 2.800 rupiah ya senilai BSC kemarin waktu saya garap gitu. Nah ini, jadi ini pakainya BSC nya real ya, bukan yang testnet gitu. Jadi makanya ini kenapa saya nggak garap, karena takutnya kan teman-teman nanti juga kebingungan kan dapatnya dari mana gitu kan. Karena yang kita kedepankan di sini edukasinya ya gitu. Nah jadi untuk sementara ini sudah selesai dan nanti masih ada upcoming ya, ini masih coming soon dari WeUp, OxyChat, Venomize dan yang lain-lain ini. Jadi nanti testnetnya ada 6 lagi gitu ya yang menyusul, tapi nggak tahu kapan. Pokoknya nanti saya infoin lebih lanjut, dan kalau misalkan masih ada umur dan waktunya nanti saya juga upload lagi tutorial testnetnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga pemaparannya mudah dipahami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tutorial ini malah bikin bingung ya gitu, karena memang keterbatasan verbal dan kemampuan saya juga. Yang jelas intinya semoga konten ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan testnet dari Venom Network. Salam hangat dan sampai berjumpa di konten selanjutnya.